Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq. Nasyiril haqqi bil haqq walati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kesehatan, kekuatan, motivasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti lanjutan kajian kita dalam program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, yang mana kali ini kita akan mengkaji tentang teori sosial kognitif dan proses motivasi, ya. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliau, alhamdulillah kita bisa keluar dari zona kegelapan menuju zona yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ya, sejarah teori sosial kognitif, ya. Teori kognitif sosial atau sosial kognitif atau sosial kognitif teori, ya, merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial. Jadi dulu namanya itu teori belajar sosial, ya, atau social learning theory. Tapi sekarang ini dinamai sebagai teori sosial kognitif atau teori kognitif sosial. Nah, sedangkan teori belajar sosial atau social learning theory itu dikembangkan oleh Albert Bandura, ya. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan nama Albert Bandura ini, ya. Terus yang selanjutnya, penamaan baru dengan nama teori kognitif sosial ini dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Jadi pada tahun itulah teori social learning theory kemudian dirubah namanya menjadi social kognitif theory. Ide pokok dari pemikiran Bandura, ya, juga merupakan pengembangan dari ide Miller dan juga Dollard tentang belajar meniru atau imitative learning. Jadi ide Albert Bandura ini itu merupakan pengembangan dari pemikiran Miller dan juga Dollard, ya, tentang belajar meniru atau imitative learning. Pada beberapa publikasinya, Bandura telah mengelaborasi proses belajar sosial dengan faktor-faktor kognitif dan behavior yang memengaruhi seseorang dalam proses belajar sosial. Jadi dalam beberapa publikasi karyanya, ya, Bandura mencoba mengelaborasi, ya, proses belajar sosial itu sendiri dengan faktor kognitif dan juga behavioral, ya. Sehingga kemudian dari ketiga unsur itu, ya, dari proses belajar, kemudian faktor kognitif, kemudian behavioral, itu kemudian istilahnya apa? Semua itu memengaruhi, ya, proses belajar sosial, ya. Itu ide dasarnya. Ya. Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura didasarkan atas proposisi bahwa baik proses sosial maupun proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia. Jadi di sini jelas bahwa istilahnya proses sosial, terus kemudian proses kognitif, ya, itu sangat berpengaruh, ya, terhadap pemahaman tentang motivasi, emosi, dan juga tindakan manusia. Jadi proses sosial dan juga proses kognitif bisa memengaruhi motivasi, ya, bisa memengaruhi emosi, dan juga bisa memengaruhi tindakan manusia. Oleh karena itu dalam kajian teori motivasi ini kita mengkaji tentang teori kognitif sosial. Karena apa? Karena proses sosial dan juga proses kognitif itu ternyata dapat mempengaruhi, ya, bisa mendasari motivasi seseorang. Sekarang konsep dasarnya, ya. Konsep utama dari teori kognitif sosial ada pengertian tentang observational learning atau proses belajar dengan mengamati. Jadi teori sosial kognitif ini, ya, ini adalah bersifat observational learning atau proses
pembelajaran atau proses belajar dengan mengamati. Nah, jika ada seorang model di dalam lingkungan seorang individu, misalnya saja teman atau anggota keluarga, di dalam lingkungan internal atau di lingkungan publik seperti para tokoh publik di bidang berita atau hiburan, proses belajar dari individu ini akan terjadi melalui cara memperhatikan model tersebut. Jadi ketika di lingkungan kita ada individu, baik itu orang tua, terus kemudian teman, ya, terus kemudian keluarga, ya, terus kemudian kalau di sektor publik itu ada tokoh publik, ya, artis, politisi dan lain sebagainya, ya, itu kita istilahnya apa ya, proses belajar kita, ya, sebagai individu itu biasanya dari proses memperhatikan model individu tersebut, ya. Biasanya kita memperhatikan, biasanya seorang individu memperhatikan orang tua, terus kemudian meniru, ya, tindakan orang tua, terus kemudian keluarga, atau kita kemudian memperhatikan tokoh publik misalnya, terus kemudian kita meniru, ya, tokoh publik tersebut. Terkadang perilaku seorang bisa timbul hanya karena proses modeling. Jadi ternyata proses modeling itu bisa berpengaruh, ya, terhadap perilaku seseorang, ya. Tidak hanya perilaku, ya, sebenarnya tadi ada emosi, ya, terus kemudian bisa berpengaruh terhadap motivasi juga, kan, seperti itu. Nah, di dalam kasus ini teori kognitif sosial kembali kepada konsep dasar reward and punishment, imbalan dan hukuman, tetapi menempatkannya dalam konteks belajar sosial. Jadi di sini sebenarnya lebih pada ke apa ya, reward and punishment, ya. Jadi sejauh mana kemudian model yang kita contoh ini nanti bisa menguntungkan bagi kita, terus kemudian sejauh mana model yang kita contoh itu terus ternyata merugikan bagi kita sendiri. Tapi di sini konteksnya dalam konteks belajar sosial, ya. Sehingga kemudian nanti jika model yang kita anut itu kok dalam artian memberikan contoh yang baik, ya, menguntungkan, maka reward yang kemudian kita rasakan. Begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya adalah reinforcement dalam teori sosial kognitif. Reinforcement ini adalah kita artikan sebagai penguatan, ya. Baranowski, Perry, dan juga Parcel, ya, menyatakan bahwa reinforcement is the primary construct in the operant form of learning. Proses, atau artinya secara sederhana, proses penguatan merupakan bentuk utama dari cara belajar seseorang. Jadi seseorang, ya, dalam proses belajar itu istilahnya sangat dipengaruhi oleh yang namanya bentuk penguatan. Jika penguatannya positif, ya, maka nanti dia akan mengikuti. Jika penguatannya negatif, maka dia nanti akan menjauhi, kan, seperti itu. Nah, proses penguatan juga merupakan konsep sentral dari proses belajar sosial. Di dalam teori kognitif sosial, penguatan bekerja melalui proses efek menghalangi atau inhibitory effect dan efek membiarkan atau dishibitory effect. Inhibitory effect, ya, atau efek menghalangi terjadi ketika seseorang melihat model yang diberi hukuman karena perilaku tertentu. Jadi kalau misalnya kita tokoh atau figur atau publik, ya, yang kita jadikan model, ya, terus kemudian dia melakukan kesalahan, ya, terus kemudian melakukan kesalahan tertentu, terus kemudian dia dihukum oleh sosial, maka kita pribadi itu akan merasa tidak respect, ya, ataupun kurang, ya, dalam rangka menjadikan dia sebagai model. Terus kemudian disinhibitory effect terjadi ketika seorang melihat seseorang model yang memberi penghargaan atau imbalan untuk suatu perilaku tertentu, ya. Sebaliknya, ya, jika kemudian ada seseorang yang istilahnya mendapatkan imbalan ataupun reward terhadap perilaku tertentu, misalnya ada anak jalanan kemudian mendapatkan
apa ya istilah juara dalam lomba olimpiade sains misalnya. Nah nanti orang-orang itu akan apa ya istilahnya mengikuti ya bagaimana kemudian kiat-kiat yang dilakukan oleh anak jalanan itu dalam rangka mendapatkan medali olimpiade sains ya. Itu namanya disinhibitory effect ya. Ketika melihat seseorang model yang diberi penghargaan atau imbalan untuk suatu perilaku tertentu. Jadi kalau dia mendapatkan imbalan dari dari mendapatkan olimpiade sains tadi ya, maka kita nanti cenderung mengikuti perilaku pribadi ataupun individu tersebut. Nah, di dalam teori kognitif sosial ini ya kita harus paham dulu ya tentang hakikat manusia di dalam teori tersebut, sehingga nanti dalam memahami teori kognitif sosial ini kita bisa komprehensif. Lah, kira-kira hakikat manusia menurut teori kognitif sosial itu apa? Ya, yang pertama, kecuali untuk sejumlah refleks dasar, manusia tidak diperlengkapi dengan perilaku yang dibawa sejak lahir, dan oleh karenanya perilaku itu harus dipelajari. Jadi menurut teori kognitif sosial ya, manusia itu tidak dibekali perilaku sejak lahir ya. Jadi perilaku itu dipelajari dari yang namanya proses sosial. Jadi perilaku seseorang itu tidak kemudian kodrat ataupun tidak dibekalkan kepada seseorang, tapi perilaku itu adalah hasil belajar ya dari yang namanya proses sosial. Kecuali untuk sejumlah refleks dasar ya, misalnya berkedip ya, terus kemudian pokoknya refleks dasar itu memang sudah dibekali sejak lahir ya. Tapi untuk yang non refleks dasar ya, manusia tidak dibekali itu, tapi mereka mendapatkan itu dari yang namanya proses belajar. Seperti dalam hal bicara, manusia memiliki bakat alami dasar yang dapat dikembangkan dengan membentuk respon-respon baru melalui belajar ya. Misalnya bicara ya, manusia memang sudah dibekali refleks dasar berbicara, ngomong a, i, u, e, o dan lain sebagainya ya. Tapi sekali lagi, untuk kemudian manusia itu bisa bicara, manusia akan belajar ya dari lingkungannya ya. Dia bisa mengerti, bisa ngomong maem, bisa ngomong minum, bisa ngomong lapar. Lah itu belajar dari lingkungan ya, tidak kemudian berasal dari refleks dasar, tapi itu dari melalui proses belajar. Pikiran atau touch ya merupakan proses psikoneural ya. Jadi pikiran manusia ya atau touch tadi itu merupakan proses psikoneural. Jadi psikoneural itu ya di satu istilahnya psikologis dan juga neural ya. Psikologis itu dari proses belajar itu sendiri, sedangkan neural itu adalah sejumlah bawaan organ. Jadi manusia itu bisa berpikir tentang sesuatu itu ya dari psikisnya, ya dari organ-organ yang ada di otaknya ataupun di kepalanya. Nah itu hakikat manusia menurut teori kognitif sosial ya. Yang selanjutnya ya kemampuan manusia. Jadi manusia itu dibekali dengan beberapa kemampuan. Yang pertama adalah symbolizing capacity ya. Manusia memiliki kemampuan untuk mentransformasikan pengalaman-pengalamannya menjadi simbol-simbol dan kemampuan untuk memproses simbol-simbol ini. Jadi manusia itu istilahnya diberikan kemampuan oleh Tuhan ya untuk kemudian pengalaman-pengalaman yang didapat itu ditransformasikan ke dalam simbol-simbol ataupun di dalam sebuah bahasa lah istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya kita melihat seseorang itu ganteng, terus kemudian cantik, terus kemudian kita simbolkan ya, menyimbolkannya itu misalnya dengan yang namanya jatuh cinta misalnya ya. Terus kemudian ada orang yang terlihat kasihan, ya nanti kita menyimbolkannya dalam bentuk wujud sikap empati ya ataupun simpati kan seperti itu.
Terus yang selanjutnya foretalk capacity. Sebagian besar perilaku manusia diatur oleh pemikiran antisipatifnya, bukan oleh reaksinya terhadap lingkungan. Jadi menurut belajar kognitif ya, manusia itu lebih cenderung diatur oleh sikap antisipasi. Jadi misalnya dia tidak akan keluar kalau nanti misalnya hujan, atau dia tidak akan masuk kelas nanti kalau dimarahi ya, daripada perilaku reaksi terhadap lingkungan. Jadi lebih pada pemikiran antisipasi sebenarnya, bukan pada setelah terjadi peristiwa atau reaksi terhadap lingkungan. Dan selanjutnya adalah vicarious capacity. Hampir seluruh kegiatan belajar pada manusia itu bukan melalui pengalaman langsung, melainkan hasil pengamatan terhadap perilaku orang lain beserta konsekuensinya. Jadi apa yang kemudian kita pelajari ataupun kegiatan belajar yang kita lakukan ya, menurut kognitif sosial ini itu bukan semata-mata hasil pengalaman langsung, tapi hasil pengamatan perilaku yang dilakukan oleh orang lain beserta konsekuensinya. Jadi kalau kita melihat ya orang lain, misalnya kalau anak-anak ya, kalau anak saya itu ketika ada api misalnya, terus kemudian dia tidak kemudian belajar dari pengalamannya, tapi biasanya dia melihat orang tuanya terlebih dahulu. Kira-kira orang tuanya berani nggak memegang api kan gitu. Kalau orang tuanya nggak berani ya berarti api itu panas kan gitu. Terus kemudian misalnya obat itu kudu dicontohkan biasanya. Kira-kira ayah atau bundanya itu kira-kira mau nggak dengan obat tersebut. Kalau dia ternyata ayah mau kok dengan obat tersebut, berarti obat tersebut tidak pahit atau obat tersebut enak untuk kemudian dikonsumsi atau dimakan gitu. Jadi memang kalau anak saya seperti itu ya, jadi lebih pada melihat dari apa yang saya lakukan ya, orang tuanya lakukan, dan juga konsekuensi yang kemudian dimunculkan oleh perilaku kita sebagai orang tua. Jadi ini sesuai dengan teori belajar teori kognitif sosialnya Albert Bandura ya. Terus yang selanjutnya self-regulation capacity. Jadi manusia itu mengembangkan standar internal yang dipergunakan untuk mengevaluasi perilakunya sendiri. Jadi manusia itu punya standar internal untuk mengevaluasi perilakunya. Jadi ketika saya melakukan ini, misalnya membolos, lah kira-kira apa yang kemudian akan saya dapatkan? Apa konsekuensinya? Apa nanti yang terjadi? Nah, itu manusia memiliki evaluasi itu, sehingga kemudian dia bisa melihat ya, apakah membolos itu termasuk menurut dia itu termasuk sesuatu yang menyenangkan ataukah tidak menyenangkan. Biasanya kalau dia merasa bahwa membolos itu termasuk menyenangkan, ya nanti akan diulangi lagi ya perilaku membolos tersebut. Tapi kalau kemudian perilaku membolos itu dianggap tidak menyenangkan, maka biasanya self regulasinya itu nanti akan mengatur dan kemudian membatasi bahwa tidak boleh kemudian melakukan tindakan membolos. Dan selanjutnya adalah self-reflective capacity. Kemampuan refleksi diri ini hanya dimiliki oleh manusia. Orang dapat menganalisis berbagai pengalamannya dan mengevaluasi apakah proses berpikirnya sudah memadai. Jadi kita itu bisa mengevaluasi apakah apa yang kita lakukan itu kira-kira sudah bagus ataukah tidak. Lah manusia punya self reflektif seperti itu ya. Jadi ini berbeda dengan self regulasi. Kalau regulasi itu ngatur ya, tapi kalau ini ya kita menganalisis apa yang kemudian kita lakukan itu sudah memadai atau sudah benar ataukah tidak ya. Nah, di dalam teori kognitif sosial ini ada yang namanya cara belajar. Terdapat dua cara belajar, yaitu belajar melalui pengamatan atau observational learning dan belajar melalui perbuatan enactive learning. Observational learning tadi ya, mengamati terus kemudian ditiru ya. Terus kalau belajar itu lebih pada mempraktekkan kan gitu. Terus yang selanjutnya fungsi observational learning ya. Yang pertama modeling, dapat mengajari observer ya keterampilan dan aturan-aturan perilaku. Jadi dari observational learning yang kita lakukan itu ya, seorang model ya ataupun figur ya itu bisa
bisa mengajari seseorang atau individu atau observer keterampilan dan aturan-aturan berperilaku. Misalnya ketika anak kecil melihat orang tuanya jujur, terus kemudian melihat orang tuanya baik, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, lah maka kemudian dia akan menganut ya apa yang kemudian ditampilkan oleh modeling tersebut, yaitu orang tuanya. Terus yang selanjutnya, modeling dapat menghambat ataupun memperlancar perilaku yang sudah dimiliki orang. Jadi seorang modeling itu bisa memperlancar ataukah menghambat ya. Misalnya memperlancar jika kita kemudian memberikan contohnya itu misalnya secara terus menerus, kontinu, yaitu kemudian bisa diikuti. Tapi kalau kemudian kita kadang memberi contohnya tidak istiqomah, tidak kontinu ya, kadang berubah-ubah contohnya, lah itu bisa membuat seseorang jadi bingung untuk kemudian mengikutinya. Jadi lancar ataupun tidaknya proses meniru itu ya, itu tergantung bagaimana model ya, ataupun ya bagaimana modelnya melakukan itu. Terus yang selanjutnya, perilaku model dapat berfungsi sebagai stimulus dan isyarat bagi orang untuk melaksanakan perilaku yang sudah dimilikinya. Jadi jelas bahwa model itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Yang keempat, modeling dapat merangsang timbulnya emosi. Jadi emosi itu juga dipengaruhi dari yang namanya model ataupun belajar sosial itu tadi. Yang selanjutnya adalah simbolik modeling dapat membentuk citra orang tentang realitas sosial. Jadi simbol dari modeling ya, istilahnya adalah citra dari modeling. Seorang model atau seseorang itu bisa membentuk citra tentang realitas sosial. Jadi kita bisa mengikuti ataupun tidak model tersebut, itu tergantung bagaimana seorang model tersebut membentuk citranya. Jadi kalau citranya kok tidak baik ya, maka cenderung tidak akan diikuti. Tapi kalau citranya baik, maka kita cenderung untuk mengikuti. Yang selanjutnya, proses observational learning ya, proses memperhatikan atau attentional proses. Jika orang belajar melalui modeling, maka mereka harus memperhatikan dan mempersepsi perilaku model secara tepat ya. Jadi sekali lagi ya, di dalam sebuah proses belajar ya atau observational learning tadi, itu yang pertama itu harus ada proses memperhatikan. Jadi setelah kemudian diperhatikan, maka yang muncul yang selanjutnya adalah persepsi perilaku terhadap model yang kita perhatikan. Nah, setelah itu proses retensi ya, retention proses. Agar efektif, modeling harus disimpan dalam ingatan. Retensi ini dapat dilakukan dengan cara menyimpan informasi secara imajinal atau mengkodekan peristiwa model ke dalam simbol-simbol verbal yang mudah dipergunakan. Keterampilan dan struktur kognitif pengamat dapat memperkuat retensi. Motivasi untuk belajar juga berperan dalam retensi. Jadi ya, setelah kemudian kita mempersepsikan, itu kemudian kita simpan ya, disimpan dalam ingatan kita ya. Jadi retensi yang kita lakukan itu ya tergantung bagaimana peristiwa itu terjadi. Kalau kemudian peristiwa itu benar-benar mengena ya bagi kita ya, apa yang dilakukan oleh modeling itu kok benar-benar mengena bagi kita, maka itu akan tersimpan di memori kita kan, seperti itu. Tapi kalau kemudian tidak, ya biasa saja, tidak tersimpan ya. Begitu juga dengan motivasi belajar. Kalau kemudian kita memiliki motivasi yang belajar yang tinggi terhadap proses yang dilakukan oleh modeling, misalnya kita pengen iso masak misalnya, terus kemudian kita serius untuk memperhatikan, terus kemudian kita simpan dalam ingatan, nah itu nanti juga akan berpengaruh terhadap proses retensi yang kita lakukan. Setelah itu adalah proses produksi. Pada tahap tertentu, gambaran simbolik tentang perilaku model mungkin perlu diterjemahkan ke dalam tindakan efektif. Jadi setelah kemudian diamati, kemudian dipersepsikan, kemudian diretensi tadi, disimpan, maka kemudian kita cenderung untuk melakukan ataupun menerjemahkan ya ke dalam tindakan nyata ataupun tindakan efektif.
Yang selanjutnya adalah proses motivasi. Apakah orang mempraktekkan apa yang sudah dipelajari atau tidak tergantung pada motivasinya. Pengamat akan cenderung mengadopsi perilaku model jika perilaku tersebut A. menghasilkan imbalan eksternal, B. secara internal pengamat memberikan penilaian positif, C. pengamat melihat bahwa perilaku tersebut bermanfaat bagi model itu sendiri. Yang selanjutnya, seseorang itu akan melakukan, mempraktekkan apa yang kemudian didapatkan dari proses pengamatan, proses persepsi, proses retensi, proses produksi itu di dalam sebuah kegiatan sehari-hari, ya. Jadi itu dipengaruhi dari yang namanya motivasi. Kalau seseorang memiliki motivasi yang tinggi, misalnya pengen iso masak tadi misalnya, terus kemudian memperhatikan, terus kemudian melakukan mempersepsikan, oh sing tukang masak itu pinter masak misalnya, terus jadi harus diikuti, terus diretensi, disimpan informasinya, terus kemudian dilakukan, ya, terus setelah itu dipraktekkan, ya. Itu jadi kalau misal motivasinya tinggi, maka dia akan berpengaruh terhadap apa yang kemudian dia lakukan, ya. Di sini, ya, pengamat ataupun observer, ya, atau individu, ya, seseorang itu akan melakukan ataupun mengadopsi apa yang dilakukan oleh model itu ketika, ya, satu, dia menghasilkan imbalan secara eksternal, jadi dia memiliki keuntungan dari mengikuti model tersebut. Terus yang selanjutnya, kedua, ya, secara internal pengamat memberikan penilaian yang positif. Jadi kalau kita kemudian memberikan penilaian positif terhadap model, oh wong kuwi apik ya, oh carane masaknya gampang ya, oh carane masak enak ya, misalnya seperti itu, maka kemudian kita cenderung untuk melakukan, ya. Terus yang selanjutnya, pengamat melihat bahwa perilaku tersebut bermanfaat bagi model itu sendiri. Misalnya apa yang dilakukan oleh oh ternyata apa yang dilakukan oleh model itu ataupun apa yang dilakukan oleh figur itu ternyata baik, ya, bermanfaat untuk dia lah, maka kita akan cenderung meniru. Contohnya tadi ketika melihat anak jalanan terus kemudian tiba-tiba menjadi seorang juara Olimpiade Science, ya, maka kita cenderung akan meniru, ya, apa yang dilakukan oleh anak jalanan tersebut, karena apa yang dilakukan oleh anak jalanan ternyata bermanfaat bagi anak jalanan itu, sehingga kemudian kita mencoba untuk meniru apa yang dilakukan anak itulah. Di sini, ya, ketika kita mempelajari tentang teori tentang kognitif sosial atau sosial kognitif ini, kita sebagai seorang konselor tahu, oh ternyata sebuah proses sosial itu sangat penting, sebuah contoh itu sangat penting, ya. Oleh karena itu, ya, dalam menjadi seorang konselor, ya, cara terbaik, ya, untuk melakukan bimbingan dan konseling, yaitu adalah dengan cara menjadi figur yang bisa dijadikan contoh ataupun menjadi figur yang bisa dijadikan teladan, agar supaya konseling yang kita layani itu bisa mencontoh kita sebagai seorang modeling, ya, sehingga kemudian mereka bisa belajar, observer dari apa yang kita lakukan. Kalau kemudian kita baik, ya, menurut dia melakukan sesuatu yang baik menurut konseling, maka insya Allah konseling akan meniru melakukan apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu sekali lagi sebagai seorang konselor, ayo mari kita belajar senantiasa meningkatkan diri, ya, mengembangkan diri agar supaya kita menjadi seorang konselor yang profesional, seorang konselor yang baik, seorang konselor yang empati, seorang konselor yang efektif, ya. Jadi kita harus selalu memunculkan sosok pribadi konselor yang ideal, yang profesional, yang baik, agar supaya bisa dijadikan model oleh para konseli-konseli kita, yaitu nanti kalau kalian melaksanakan bimbingan dan konseling, ya, layanan BK atau kalian memberikan motivasi kepada konseli-konseli yang kita layani, ya, kita bisa memberikan contoh kepada mencontohkan diri kita kepada konseli-konseli yang kita layani, ataupun mungkin bolehlah mencontohkan orang lain juga boleh. Yang penting
berikan contoh-contoh yang baik ya, agar supaya dia termotivasi untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori sosial kognitif ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan, semoga sukses selalu. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.